ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والقبول وتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة السيد الإمام أحمد بن عيسى المهاجر الله الفقير المقدم محمد بن عيسى عبد الرحمن السقاف ثم إلى حضرة سيدنا الإمام أبي حامد محمد بن أحمد الغزال ثم إلى حضرة حبيب بن عمر سلواني جميع مشايخنا في الدين جميع آبائنا إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال الباب التاسع عشر. Pembahasan kita sekarang berada di bab yang ke-19. Fi bayanil khusyu'i fi salati. Berbicara tentang khusyuk dalam salat. Bagaimana salat kita? Kalau salat kita baik, maka seluruhnya bakal menjadi baik. Dalam sabda Rasulullah, idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh la wahal qalbu. Kalau baik maka baik seluruhnya, kalau rusak maka rusak semuanya. Itu adalah hati. Hati yang baik adalah hati yang salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-salah. Yang pertama kali seorang hamba dihisab nanti di hari kiamat itu adalah salat. Dalam sabda Rasulullah, kalau salatnya baik, semua amal ibadahnya baik. Kalau buruk, maka seluruhnya pun buruk. Karena salat itu bagaikan timbangan. Kalau timbangannya baik, maka semuanya bakal menjadi baik. Ja'a fil khabari anna Jibril alaihi salatu wassalam. Pernah ada dalam khabar, kalau hadis itu khusus Rasulullah Muhammad. Kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran fa huwa hadis. Kullu ma udhifa ila Nabi, segala sesuatu yang kembali kepada Nabi, qawlan ucapan, aw fi'lan atau perbuatan, aw taqriran atau ketetapan, itu namanya hadis. Tapi kalau khabar itu lebih luas daripada hadis. Bisa jadi khabar selain dari Rasulullah.
dari keluarga, dari sahabat Rasulullah, ya itu namanya khabar. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kabar. Bagaimana kabar gitu? Itu beda lagi kalau kita dalam bahasa Indonesia kabar, berita. Beda. Ya yauman ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu waktu malaikat Jibril ini datang ke Nabi. Malaikat Jibril alaihi wasallam datang ke Nabi Muhammad. Wa qala ya Rasulullah kuntu ra'aitu malakan fis sama'i ala saririn. Ya Rasulullah, aku melihat ada seorang malaikat di atas langit berada di atas kasur. Berada di atas singgasananya. Wa haulahu sab'una alfa malakin. Di sekitar malaikat tersebut ada 70.000 malaikat. Gak tanggung-tanggung. Ini malaikat top luar biasa. Itu di sisinya itu ada 70.000 malaikat sufufan, bersof-sof. Artinya bersof-sof itu berbaris-baris. Kalau kita kalau misalnya ada dalam acara itu berapa namanya? Iya, selain berbaris-baris, iya satu barisan 2, 3, 4 ini, masya Allah, banyak sekali itu malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya, yang mengelilingi malaikat tersebut. Ya kedumunahu, dan bahkan malaikat yang 70.000 malaikat itu berkhidmat, berbakti kepada seorang malaikat yang ada di atas singgasana. Wa kullu nafasin yatanaffasu dzalikal malaku yakhrujullah min nafasihi malakan. Wa kullu nafasin, dan setiap nafas, bukan nafsin. Wa kullu nafasin yatanaffasu dzalikal malaku yakhrujullah min nafasihi malakan. Setiap nafas yang malaikat yang ada di atas singgasana tersebut mengeluarkannya, Allah ciptakan di setiap nafasnya itu ada seorang malaikat. Kalau itu malaikat bernafas, tercipta malaikat, tercipta malaikat, tercipta malaikat. Masya Allah, hebat ya nih malaikat, hebat. Setiap nafasnya Allah ciptakan seorang malaikat. Kalau 2 nafas berarti 2 orang malaikat. Kalau 3 nafas berarti 3 orang malaikat. Wal'an, tapi sekarang kata malaikat Jibril menyatakan, ra'aitu dzalikal malaka 'ala jabali Ghaf. Aku melihat malaikat tersebut berada di atas gunung Ghaf. Qaf. Makanya itu ketika ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Sunan Kalijaga itu berdakwah, itu ada salah satu tempat namanya Jabal Qaf. Itu Jabal Qaf yang kemudian diabadikan oleh salah satu muridnya itu. Allahumma sholli ala sayyidina, ya di daerah antara Jogja dan Solo itu, Sunan Bayat. Ya, Sunan Bayat, itu dia, Sunan Bayat. Akhirnya Sunan Bayat kan kuburannya di atas gunung yang dinamakan Qaf. Mengambil dari istilah ini. Itu, Jabal Qaf. Wal'an ra'aitu dzalikal malaka 'ala jabali Qaf. Tapi aku melihat sekarang malaikat tersebut berada di atas gunung Qaf, munkasiral jinahi wa huwa yabki. Itu sayapnya pecah dan dia nangis. Kan umumnya malaikat lahu janahan. Setiap malaikat itu mempunyai 2 sayap. Kecuali malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Sampai 700 sayap. Dalam satu sayapnya itu bisa memenuhi langit dan bumi. Jadi itu langit dan bumi bisa ditutup dengan satu sayapnya doang. Bagaimana kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sebagainya?
Allahu Akbar. Dan bahkan di setiap satu malaikat kan mempunyai dua sayap. Satu sayapnya aja udah bisa memenuhi langit dan bumi. Tapi ini malaikat nangis, sayapnya pecah, rusak. Falamma ra'ani qala li, tatkala malaikat tersebut melihat aku, kata malaikat Jibril, yang malaikat yang ada di atas gunung Gaf, atasyafa ya Jibril, engkau mau berikan aku syafaat enggak? Ya Jibril, engkau mau berikan aku pertolongan enggak? Qultu ma jarmuk. Kemudian aku berkata, apa kesalahan engkau? Qala kuntu ala sariri lailatal mi'raj. Wahai Jibril, aku berada di atas singgasana ketika malam Mi'raj. Malam Mi'raj itu malam Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Palestina menuju Hadiratul Qudsiyah. Menuju Hadiratul Qudsiyah, Sidratul Muntaha. Kemudian dalam Sidratul Muntaha itu kemudian baginda Rasulullah masuk ke dalam surga. Nah, dalam proses seperti itu baginda Rasulullah dalam keadaan Mi'raj. Famarra bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam famagumtu lahu. Ketika malam Mi'raj, Rasulullah Muhammad melintasiku, tapi aku enggak diri menghormatinya. Ini malaikat ketika dilintasi oleh baginda Rasulullah di malam Mi'raj, ini enggak diri untuk menghormati. Makanya tuh, walaupun itu datang guru bilang duduk, tetap kita dianjurkan diri. Datang guru, sunnah untuk berdiri menyambut sang guru. Kiasan gitu kan, terkadang ada aja tuh orang datang guru dia duduk aja udah, walaupun hatta dia dalam keadaan zikiran, keluar dari zikirannya untuk menghormati guru, karena zikirannya itu nggak ada bandingannya dengan datang seorang guru. Zikirannya dia nggak ada bandingannya dengan penghormatan dia kepada guru. Ini kan terkadang, oh saya lagi zikir, biarin aja, oh salah. Atau saya lagi baca Quran, selesaikan baca Al-Quran, menghormati guru. Bagaimana mungkin kita mendapatkan sirrul Quran tanpa penghormatan kepada guru? Gak bisa kita mendapatkan sirrul Quran. Gak bakal kita bisa memahami ma'anil Quran tanpa penghormatan kepada sang guru. Famagumtu lahu, tatkala Nabi besar Muhammad melintasi aku enggak berdiri kepada Nabi. Fa'aghabani Allah bihadzal 'uqubah, akhirnya aku diberikan azab oleh Allah dengan azab kayak gini. Jadi berada di atas singgasana sampai sayapnya pecah. Wa ja'alani fi hadzal makani kama tara, dan Allah menjadikan aku di tempat aku berada di singgasana ini sebagaimana engkau lihat wahai Jibril. Lalu akhirnya malaikat Jibril berkata, nih, fatadarra'tu ila Allah fasyafa'tu lahu, akhirnya aku merunduk di hadapan Allah dan aku memberikan syafaat buat dia. Berunduk dulu di hadapan Allah, minta kepada Allah pertolongan. Akhirnya malaikat Jibril memberikan syafaat kepada malaikat tersebut. Kan malaikat Jibril pimpinan malaikat. Makanya malaikat Jibril memberikan syafaat. Kalau malaikat Jibril saja bisa memberikan syafaat, apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang junjungannya para nabi dan rasul, yang nabi dan rasul jauh lebih istimewa daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah taala, kemudian Allah berfirman, ya Jibril, qul lahu hatta yusalli ala Muhammadin. Wahai Jibril, aku terima syafaat engkau, tapi katakan buat dia untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi diterima syafaatnya malaikat Jibril lantaran malaikat tersebut bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal salawat seperti itu. Sebagaimana ada di dalam salat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal salawat seperti itu jamaah sekalian.
Fasalla dzalikal malaku 'alaika. Kemudian malaikat tersebut salawat kepada engkau ya Rasulullah. Ini kan malaikat Jibril lagi cerita kepada Nabi Muhammad. Akhirnya tuh malaikat tersebut bersolat kepada engkau ya Rasulullah. Fa'afallahu anhu, Allah maafin dia. Allahu Akbar. Allah maafin dia. Wa ambata janahaihi. Akhirnya Allah menumbuhkan sayap-sayap malaikat tersebut. Allah perbaiki lagi yang tadinya udah rusak, Allah perbaiki lagi sayap-sayapnya. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau ini adalah malaikat, bagaimana kita jamaah? Kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat sholawat. Kita umat Nabi besar Muhammad, umat sholawat. Yang diturunkan kepada kita adalah Nabi besar Muhammad. Sholawat, sholat, sholawat dan sholat. I'lam annahu warada anna awwala ma yanzuru fihi min amalil 'abdi yaumal qiyamati. I'lam annahu warada anna awwala ma yunzaru fihi min amalil 'abdi yaumal qiyamati as-shalah. Ketahuilah bahwa datang berita yang pertama kali ditilik oleh Allah Subhanahu wa taala akan hambanya nanti di hari kiamat itu adalah salat. Ya Allah, lihat ketika nanti di hari kiamat bagaimana salat hamba tersebut. Salat. Bukan cuma sekedar salat kemudian dia diri ruku sujud, kemudian diri lagi ruku, kemudian sujud lagi. Bukan. Salat penuh dengan kekhusyuan, ketenangan, dan dia menjalankan kewajiban yang ada dalam salat tersebut. Berarti kan dengan ilmu. Bagaimana mungkin orang cuma sekedar salat tanpa ilmu? Allahu Akbar begitu tanpa ilmu, enggak diterima. Salat saja tanpa diiringi dengan ilmu salat enggak diterima. Semua tingkah laku seorang hamba, seluruh perbuatan seorang hamba tanpa diiringi dengan ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in wajadtu tamatan, andaikan aku lihat hamba tersebut salatnya sempurna. Yang disebut dengan salat sempurna berarti dia mengikuti salatnya Rasulullah. Dalam sabda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalian melihat aku salat dari mana? Dari kitab, dari hadis Rasulullah, dari kajian dari mereka para ulama-ulama saleh yang mengajarkan kepada kita tentang salatnya Rasulullah. Gabiltu minhu, jika aku melihat hamba tersebut salatnya sempurna, aku terima. Wasaira amali, dan bahkan seluruh amal ibadahnya diterima. Salatnya diterima berarti zakat, haji, Ramadannya, amal ibadahnya, sedekahnya, zikirannya, semuanya diterima. Jalan pagi, siang, sore, malamnya diterima. Makan, minum, semuanya diterima. Kalau itu salatnya diterima oleh Allah. Nah, kita harus mempunyai jangkauan panjang nih buat kita. Jangan main-main dalam salat. Jangan menunda salat. Asik kita main catur. Asik kita mendengarkan sesuatu untuk menunda salat. Apalagi lagi ngobrol, enggak ada obrolan yang penting. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara bahkan dengan keluarganya, mendengar adzan, bergegas beliau langsung ke masjid. Seakan tidak ada pembicaraan, langsung beliau bergegas ke masjid. Hakadha Rasul Muhammad. Demikian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in wajadtu nagisatan, andaikan aku lihat salatnya itu kurang. Ini salatnya kurang, ya Allah, dirinya kurang, rukuknya kurang, sujudnya kurang, bacaannya harus diperbaiki jamaah suratul Fatihahnya. Mau dia salat sendiri atau dia salat berjamaah, wajib benar alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Benerin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Benerin. Kalau itu suratul Fatihahnya tidak benar makharijul hurufnya dengan tepat, mau dia salat sendiri, mau dia salat berjamaah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para muadzin juga benerin, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengerin Allahu Akbar. Enggak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak ada. Yang ada Allahu Akbar. Dari mana belajar Allahu Akbar? Gurunya siapa? Sanadnya siapa? Kitabnya apa? Itu. Kalau masih kedengaran juga Allahu Akbar, itu dinasihatin. Siapapun, mau imam, mau muadzin, mau yang pimpin rawi, yang mau pimpin tahlil, mau semuanya kasih tahu dengan gaya yang halus. Wa in wajadtu nagisatan, yang andaikan aku lihat salatnya itu kurang, ruddat ilaih, ditolak. Wa sayru amali, dan amal ibadahnya pun ditolak. Hajinya tidak dianggap, puasanya tidak dianggap, zakatnya tidak dianggap, sedekahnya tidak dianggap, ziarahnya, zikirannya, semuanya enggak dianggap, ditolak semuanya. Lantaran apa? Lantaran salatnya kurang. Ini sholatnya kurang. Bagaimana kalau sholatnya nggak benar? Harus kita pahami. Ini sholatnya kurang. Dalam diri ada yang kurang, dalam ruku ada yang kurang, dalam i'tidal ada yang kurang. Bagaimana kalau sholatnya nggak benar? Bagaimana kalau misalnya dia sholat cuma sekedar zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak? Apalagi? Gitu. Dalam satu hari ada yang kurang dalam jumlah sholat tersebut, atau misalnya dia sengaja untuk menunda-nunda sholat. Kalau kurang dalam cara dia mendirikan sholat, ditolak oleh Allah. Bagaimana dia tunda-tunda? Apalagi ketika dia menunda bukan hal-hal manfaat. Bisa jadi kalau misalnya dia sakit, nggak apa-apa tertunda dulu. Ya kan? Dia sakit, betul-betul sakit, nggak apa-apa tertunda dulu. Dalam bilangan setengah jaman atau 1 jam. Setelah itu buru-buru untuk sholat. Tapi kalau misalnya nggak ada uzur untuk menunda sholat, dosa besar. Di antara dosa besar itu adalah takhir salat, menunda sholat. Apalagi ketika sholat yang dia tunda udah keluar waktunya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati jamaah sekalian. Udah bangun waktu subuh, kemudian dia tidur lagi, kemudian dia bangun jam 6:30, dosa besar. Bahkan bisa jadi lebih besar daripada zina, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada berjudi, lebih besar daripada main perempuan dan sebagainya. Dengerin jamaah yang dengerin siaran langsung atau yang mendengarkan siaran ulang ini, dengerin jamaah. Jangan dianggap main-mainan salat. Apalagi salat sambil bercanda atau kita bercandain orang. Ada orang lagi salat kita bercanda. Ada orang lagi salat kita kelitikin. Setan, iblisnya iblis, orang lagi sholat dibercandain. Astagfirullahaladzim. Atau andaikan ada orang sholat, sajadahnya dimainin. Kalau misalnya ada perempuan lagi sholat, kemudian muknanya dibakal mainin. Allahu Akbar. Jaga sholat kita. Ini perang yang paling istimewa, hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baginda Rasulullah Muhammad SAW, Isra dan Mi'raj, hadiah terbesar yang datang dari Allah ke Rasulnya, salat. Yang beliau bawa untuk kita semuanya adalah salat, hadiah terbesar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalus salatil maktubati," bukan mislu. Matsalus salatil maktubati, perumpamaan salat yang wajib. Ini perumpamaan salat yang wajib. Kamatsalil mizani, bagaikan timbangan. Ini salat yang wajib itu bagaikan timbangan. Man aufa istaufa, barang siapa yang menegakkan timbangan, berarti dia bakal diminta untuk menegakkan timbangan. Berarti dianggap timbangan tersebut benar. Orang yang sudah menegakkan timbangan berarti sudah benar. Kita beli beras, timbangannya benar, berarti benar. Kita
berzakat, timbangannya benar, berarti benar zakat kita. Jadi itu sholat yang wajib bagaikan timbangan, jomplang sedikit aja dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijaga timbangan kehidupan kita itu adalah sholat. Disebut kita orang baik, sholat gak? Disebut dengan orang baik, sholat gak? Kalau misalnya ada orang gak sholat, bahkan orang yang gak sholat aja gak boleh jadi saksi nikah. Orang yang gak sholat gak boleh jadi saksi nikah. Andai kan dia dijadikan saksi nikah, saksinya cuma sekedar 2 saja, bisa jadi nikahnya gak sah. Ini zaman sekarang yang viral, saksi nikah pejabat. Ketua RT, ketua RW, lurah, camat, sholat gak permasalahannya? Dia RT, RW, lurah, camat, sholat gak? Kalau nggak sholat ya nggak boleh, gitu. Zaman-zaman dulu yang disebut dengan apa namanya saksi ulama, nggak jadi sekarang adalah pejabat, betul nggak? Sering nggak ngeliat kayak gitu, ya kan? Murid-murid antum giliran nikah di gedung, saksinya siapa? Itu menteri apa namanya ini dan itu, Allahu Akbar. Itu masih diperbolehkan karena masih banyak orang dianggap yang orang lain masih bisa. Coba kalau misalnya saksi nikah cuma 2 orang, saksi nikahnya cuma 2 orang doang, udah wali sama 2 pengantin, udah Allahu Akbar. Sementara saksinya cuma 2, nggak ada 3, nggak ada 4, dan 2 orang itu nggak sholat. Orang yang nggak sholat kan dosa besar. Mau dia kelihatan benar, tetap nggak benar. Nggak bakal mungkin disebut orang yang nggak sholat adalah benar. Ya, nggak bakal mungkin orang yang tidak sholat adalah orang yang benar. Oh kan dia nggak mencuri, tapi dia berbuat dosa kepada Allah lebih besar daripada mencuri. Kan dia nggak berzina, lebih besar dia berbuat maksiat kepada Allah daripada dia berzina. Dia nggak membunuh, tapi lebih besar dia berbuat maksiat kepada Allah daripada pembunuh. Jangan kita punya pemahaman dia nggak sholat, orang dia benar, sedekahnya dia jalan, nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kelihatan sedekahnya, banyak, bahkan tuh sedekahnya buat orang pada buka puasa semuanya, atau buat tahlilan setiap malam Jumat, tapi dia nggak sholat, nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dia bangun masjid, dia bangun pesantren, dia bangun sarana ini semuanya buat masyarakat, dia nggak sholat, nggak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak dianggap. Kalau nggak dianggap berarti ditolak. Zaman sekarang rubah jamaah, kalau saksi pernikahan janganlah pejabat, saksi pernikahan ulama. Iya, saksi pernikahan sekarang pejabat ini dan itu, rubah. Kalau mau buat viral, maksiat yang di mana saja juga bisa jadi viral, ya kan? Jangan dong, gitu. Ini sakral, nikah itu sakral, desakralisasi ibadah. Itu nikah tega-tega banget. Giliran saksi nikah adalah orang yang nggak sholat. Kalau mau dia sebagai seorang pejabat dia sholat, nggak ada masalah. Sholatnya benar pada waktunya dengan keilmuan, khusyuk, gitu. Tapi rubahlah sesuatu yang sudah berkembang dalam masyarakat ini, rubah. Andaikan mereka para pejabat yang ada, udah datang ikut doa. Tadi saya katakan andaikan saksi cuma sekedar 2 orang dalam saksi pernikahan, dua-duanya itu nggak sholat, ya udah nggak dianggap. Karena persyaratan saksi itu adalah orang baik. Orang baik adalah orang yang sholat, orang yang udah nggak punya dosa. Makanya tuh wali kan sebelum menikahkan itu bilang, ucapkan semuanya istighfar, astagfirullahaladzim, tobat yang benar. Dan ketika sebelum pernikahan istighfar sambil makan, sambil ngeteh, sambil ngobrol, istighfar yang benar. Kita minta ampun yang benar, gitu. Nah kalau misalnya sebelum nikah tuh baca istighfar, tobat yang benar, tuh akhirnya saksi yang tadinya ahli maksiat dianggap tobat. Makanya kan banyak ulama-ulama sebelum menikahkan dia baca istighfar dulu, betul gak? Atau mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah gitu terkadang orang yang mau nikah syahadat aja nggak benar. Sekali-kali dia baca syahadat nikah, untung nikah. Kalau nggak nikah dia nggak baca syahadat. Gitu. Ada tuh nanti di hari kiamat, ada orang ketika ditanya, apa yang engkau membuat engkau bisa masuk surga? Engkau enggak melakukan apa-apa, sholat enggak, semuanya enggak. Tapi aku pernah bersyahadat, mengucap 2 kalimat syahadat, disaksikan oleh orang lain. Apakah engkau baru masuk Islam? Tidak. Ketika aku mau nikah. Untung nikah. Kalau enggak nikah dia enggak baca syahadat. Makanya beruntung kalau misalnya ada orang nikah. Nah, orang yang belum nikah nih, nikah. Berapa banyak orang enggak nikah enggak baca syahadat udah. Gitu. Seperti orang kalau enggak ada yasinan malam Jumat atau enggak ada orang meninggal, enggak ada baca tahlil dia. Dia baca tahlil gara-gara ada orang meninggal dunia. Padahal tahlil mau ada orang meninggal dunia atau orang hidup dia selalu membaca tahlil. Waqala Yazid ar-Ragashi. Kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustawiyatan ka'annaha mawzunatun. Adalah salat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegak, dengan berdiri tegak, mustawiyah, seimbang. Ka'annaha mawzunatun, seakan-akan timbangan. Kalau misalnya kita lihat salatnya Rasulullah dalam keadaan rukunya itu betul-betul, kalau misalnya di atasnya ada papan, tuh papan di atasnya ada bola, bolanya nggak bergerak. Saking apa? Saking seimbang tuh rukunya Rasulullah Muhammad. Nah, kita ruku yang benar, jangan ruku-rukuan. Allahu Akbar. Tidak, ruku yang benar. Kedua tangan kita pegang di mana? Di lutut. Tangan kanan kita pegang lutut kanan, tangan kiri kita pegang lutut kiri, agak ditekan. Sekira-kira seimbang, pala dengan bokong itu seimbang. Demikian juga dalam keadaan sujud. Jangan sujud sujudnya seperti patokan ayam. Allahu Akbar. Allahu Akbar, seperti patokan ayam. Gitu. Seperti banyak orang salat tarawih, ya jemaah, seperti orang salat tarawih sujudnya bagaikan patokan ayam. Allahu Akbar, enggak diterima sama Allah. Gitu, enggak diterima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajulaini min ummati la yagumani ila salati. Sesungguhnya ada 2 orang dari kalangan umatku, keduanya berdiri dalam keadaan salat. Ini diungkapkan oleh baginda Rasulullah. Ada 2 orang umatku berdiri salat. Wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun. Ruku dan sujud satu, artinya itu betul-betul berimbang. Wa inna ma baina salataihima ma baina samai wal ardi. Sesungguhnya di antara 2 salat keduanya itu antara langit dan bumi. Artinya wa asyara ilal khusyu', baginda Rasulullah mengisyaratkan untuk khusyuk. Di antara 2 salat yang seorang hamba salat itu antara langit dan bumi. Kita dari salat subuh menuju zuhur, dari zuhur menuju asar, asar maghrib, maghrib isya, isya dan subuh, demikian. Itu khusyuk. Jangan salat masih dalam keadaan imam udah takbir Allahu Akbar, kita masih main-mainan. Allahu Akbar, kita masih main-mainan. Siwak sebelum takbirnya imam kita udah pakai minyak wangi, pakai siwak, kemudian softnya kita perbaiki, yang kanan yang kiri kita lihat. Ketika imam takbiratul ihram Allahu Akbar, buru-buru kita untuk kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Barang siapa yang takbiratul ihram makmum ketemu dengan takbiratul ihramnya imam, malaikat bakal minta ampun kepada
hamba tersebut, kepada makmum tersebut. Jadi takbiratul ihram dengan imam itu pahala besar. Jangan ditunda-tunda. Allahu Akbar. Langsung itu Allahu Akbar, itu maksudnya. Man adraka takbiratul ihram al imam, barang siapa yang takbiratul ihramnya itu menjumpai takbiratul ihram imam, final malaikat, maka sesungguhnya malaikat itu minta ampun kepada Allah untuk orang yang mendapatkan takbiratul ihram dengan imam. Amin. Amin. Dan pahalanya besar takbiratul ihram bersama dengan imam. Jadi jangan lagi bercanda lagi, jangan ngobrol, ada tikus diliatin, ada orang jalan diliatin, udah langsung kalau imam udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung buru-buru Allahu Akbar. Nggak usah pakai benerin kancing, udah kancing benerin sebelum salat. Udah begini, udah Allahu Akbar. Gitu. Jadi itu kan sebelum takbiratul ihram. Nah, masa dalam keadaan qomat, pakai minyak wangi, pakai siwak. Atau baru selesai qomat, baru pakai minyak wangi dan salat, benerin semuanya. Tubuh kita, kemudian baju kita, kemudian sajadah kita ada najis gak? Imam salat takbiratul ihram, kita langsung. Pahalanya besar. Kalau itu kita sholat subuh, tadi berjumpa takbiratul ihramnya kita dengan imam, alhamdulillah. Zuhur, alhamdulillah. Asar, maghrib, isya, diampuni dosanya oleh Allah. Kalau tadi subuh kita sholat berjamaah, takbiratul ihram kita bersamaan dengan sang imam, diampuni dosa kita. Nanti zuhur begitu juga. Jadi sebenarnya Allah mengampuni dosanya hamba mudah sekali. Kalau hambanya tahu. Ini berapa banyak hamba nggak tahu. Ya, berapa banyak hamba tidak tahu tentang keistimewaan yang diberikan oleh baginda Rasulullah buat kita. Dalam sholat aja istimewanya banyak. Shaf pertama jauh lebih istimewa pahalanya daripada shaf yang kedua. Shaf kedua lebih istimewa daripada yang ketiga, 4, 5, 6. Kita malah berlomba-lomba shaf terakhir. Padahal shaf pertama lebih istimewa. Yang di belakang imam, mana imam? Ini imam di sini. Di sini yang belakang imam pahalanya lebih besar daripada yang sebelah sana atau sebelah sana. Yang di belakang imam. Cuma yang di belakang imam wakilnya imam. Jangan belaga-belaga kita. Oh nih saya mau belakang imam. Baca nanti bener gak? Sewaktu-waktu imam batal, ini yang naik. Iya jamaah. Apalagi Jumatan, Masya Allah. Jumatan. Ini di shaf pertama di belakang imam. Ya Allah. Ada orang pakai levis. Udah gitu nggak pakai peci. Makanya nih pengurus-pengurus jangan berada di shaf ke-100 dong. Pengurus-pengurus yang berada di depan imam nih persis, jangan di pojok, jangan di sini nih. Pengurus-pengurus yang ada, sekira-kira orang mau masuk nggak bisa, nggak ada masalah, karena orang tersebut belum tentu dia bisa menjadi imam. Paham nggak jamaah? Makanya kalau di masjid-masjid itu yang banyak ulamanya, di shaf pertama itu pasti di situ ulama, nggak ada yang lain. Dan orang awam juga tahu diri, walaupun pahalanya besar, cuma tahu diri. Ya jamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu yawmal qiyamati ila al-'abdi alladhi la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah tidak bakal memandang kelak nanti di hari kiamat. Allah tidak bakal memandang kelak nanti di hari kiamat kepada hambanya yang hamba tersebut tidak pernah menegakkan tulang sulbinya ketika ruku dan sujud. Jadi kalau misalnya ruku, Allahu Akbar, udah gitu aja. Yang penting sekira-kira dia merendah. Ketika ruku seperti ini, sempurnakan. Betul-betul lurus. Dari kepala sampai bokong lurus. Andaikan nggak lurus, lurus-lurusin aja. Misalnya di belakang kita ada yang kira-kira ada yang saraf kejepit, ya maksimalin aja. Gitu. Niat untuk meluruskan atau ini sakit banget badan, ya udah yang penting coba untuk meluruskan. Jangan sampai seperti ada orang sholat males. Allahu Akbar. Males tuh sholatnya. Sholat sih males. Allahu Akbar.
Yang benar Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Dianggap ulama kayak begitu, dianggap orang soleh. Enggak, ulama yang benar, sholat yang benar Allahu Akbar dengan takbir yang benar Allahu Akbar. Jangan sekali-kali kita bilang lagi Allahu Akbar, jangan. Nggak ada lagi Allahu Akbar. Mulai ngaji sekali ini dan berikutnya nggak ada yang azan dan nggak ada yang sholat dengan kata-kata Allahu Akbar. Yang ada adalah Allahu Akbar, gitu. Jadi Allah tidak bakal memandang hambanya kelak nanti di hari kiamat yang hambanya tidak pernah menegakkan tulang sulbi. Tulang sulbi itu tulang bokong. Kecuali kalau bokongnya sakit atau badannya sakit, itu lain. Atau orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua, orang yang sudah tua kira-kira umur 60-an. Kira-kira 60-an. Hai, ini masih muda berarti. 60-an, udah 60? Belum, gitu. Baru 50. Jadi kalau udah tuaan, namanya udah tua, wajar. Tapi yang masih tulang sulbinya masih kuat. Apa? Apa kan? Iya, yang tulang sulbinya kuatin. Imbang. Seakan-akan andaikan ada di atas tuh bokong kita, di atas badan kita, punggung kita. Di atas punggung kita itu ada papannya nggak jomplang. Saking apa? Samping berimbang. Andaikan di atas ada orang main tenis meja misalnya, itu papannya nggak jomplang. Allah, coba. Kecuali tadi saya katakan orang yang punya sakit, nah itu darurat dimaafkan. Tapi kalau misalnya lantaran males, nggak diterima, Allah nggak pandang nanti di hari kiamat. Berarti itu sholatnya nggak benar. Hanya orang yang sakit, yang dalam keadaan ruku dan sujudnya tidak sempurna. Hanya orang yang sakit. Saya mau tanya, jamaah sakit atau sehat? Berarti lurusin. Lurusin. Sebagaimana shaf juga lurusin. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla salatan li waqtiha. Barang siapa yang salat benar-benar pada waktunya. Salat subuh pada waktunya, zuhur pada waktunya, asar, maghrib, isya pada waktunya. Wasbagha wudu'aha, dan dia memaksimalkan wudunya. Artinya wudunya 3 kali. Dia memasukkan air wudu ke mulut dan hidung 3 kali. Sunnah dia jalankan. Sebelumnya dia baca bismillah, sebelumnya dia bersiwak dalam berwudu. Kemudian niat sunnatul wudu. Kemudian dia memasukkan air wudu ke mulut dan ke hidung 3 kali. Kemudian mewudukan muka 3 kali. Tangan 3 kali, rambut 3 kali. Disertai ketika muka dan rambut disertai muka dan rambut telinga kena. Ketika itu telinga juga 3 kali. Kemudian belakang leher. Ada satu pendapat ada yang mengatakan makruh, ada satu pendapat mengatakan sunnah. Kalau kita ambil aja yang sunnah biar dapat pahala. Kalau kita bilang makruh nggak dapat pahala. Ya kan? Ini punggung, ini belakang ponggok, apa namanya, belakang leher. Wudukan sunnah. Apa? Iya, leher sini. Ya, daerah pundak atas. Kemudian kaki itu. Ya, kaki yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Itu namanya memaksimalkan wudu. Habis itu doa. Apa doa wudu? Asyhadu annahu allazi la ilaha wa la syarika wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Allahumma ja'alni minat tawabin, ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Kemudian baca inna anzalna 7 kali. Iya. 7 kali. Ngamalin enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih tetap di atas. Ini keburu komat. Lah kan sebelum azan. Kan ini wudu, makanya wudunya sebelum subuh jangan pas banget subuh wudu. Iya,
Ibaratnya subuh 4:30, jam 4 biar maksimal tuh. Inna anzalna, bukan inna anzalnya 7 kali enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Berapa kali? 7. Gitu. Kemudian menghadap ke bawah baca Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ketika ngelihat ke bumi, diamalin enggak? La ilaha illallah. Ini wudu setiap hari, Kenapa Pak? Ngamalin, alhamdulillah. Oh, baru tahu malah. Ini gimana wudu setiap hari? Inna anzalna 7. Kemudian menghadap ke bumi baca qul huwallahu ahad Allahus samad 3 kali. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kemudian baru tuh usap muka gitu. Mustajab doa. Kan zuhur ada wudu kita. Biasanya kita mau sholat zuhur wudu. Ada gak di antara kita sholat zuhur dengan wudu subuh? Ya berarti kan sehari berapa kali wudu? Masa nggak ngamalin yang kayak begitu? Cuma inna anzalna apa enggak jemaah? Guluhu apa enggak? Tinggal ngamalin doang. Kenapa PRW? Datang telat. Datangnya masbuk mulu lagi. Udah gitu wudunya buru-buru lagi juga. Orang udah sholat baru wudu, buru-buru dia. Gitu. Makanya ini disebut barang siapa bis waktu. Iya, sebentar. Iya, sebentar ya. Barang siapa yang sholat pada waktunya, kemudian dimaksimalkan wudu, otomatis kalau berbicara tentang wudu berarti doa. Sama ketika dalam keadaan berwudu, dalam wudu juga ada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya biasain kalau wudu jangan di situ ada toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya siwak dulu. Siwak. 3 kali. Kemudian tangan dicuci. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal wudu. Kemudian baru muka, baru di situ niat wajib wudu. Nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar fardhan 'alayya lillahi ta'ala. Itu memaksimalkan namanya. Ya, sebagaimana yang telah tadi saya sebutkan. Kemudian di setiap pergerakan wudu ada doanya. Allahumma, ketika wudu muka contohnya, Allahumma bayyid wajhi. Ya Allah, putihkan mukaku. Allahumma bayyid wajhi kama antubayyidha wajha awliyaika, sebagaimana engkau putihkan muka wali-walinya engkau. Wala tusawwid wajhi, jangan engkau hitamkan muka aku ya Allah. Kama sawwatta wajha a'daik, sebagaimana engkau hitamkan muka musuh-musuh engkau. Ada doanya. Tangan juga, Allahumma a'tini bi kitabi biyamini wala tuhasibni, ya Allah tangan. Kemudian rambut, Allahumma harim sya'ri wa bacari minan nar. Kemudian telinga, Allahumma asmi'ni munadi yunadi fil jannah. Itu semuanya ada doa. Nah, ada doa. Kira-kira kita berwudu, masing-masing anggota wudu kita berdoa gak jamaah? Enggak juga. Ayo udah mulai dari sekarang. Sunat setelah wudu doa, ketika berwudu juga ada doa. Itu namanya memaksimalkan wudu. Sampai sini karena sudah bel berbunyi, karena ini masih agak panjang. Bisa 20 menit lagi. Sementara bel sudah berbunyi. Agak panjang ini. Amanat buat saya dari dulu, dari pengurus. Kalau udah bel berbunyi, tanda selesai. Ya. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Agak kerasan. Ya. Oh, kalau sholat berjamaah imam bacaannya cepat. Oh, sholat tarawih, makanya cari imam yang benar.
Makanya cari imam yang benar. Ini kita salat tarawih malah mencari imam yang gerakannya. Kalau perlu 20 rakaat 10 menit. Orang yang dalam keadaan sakit jantung sakit langsung. Orang yang baru buka puasa muntah semuanya. Enggak sah. Bagaimana mungkin 20 rakaat 10 menit? Enggak, saya enggak terbayang. 20 rakaat 10 menit enggak terbayang betul. Rukun salat berarti enggak ada tumanina dalam salat. Betul enggak? Bisa dibayangkan, ada tumaninah gak? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ada tumaninahnya gak kalau begitu jadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi sholat yang benar, mau dia sholat jamaah, mau sholat sunnah yang lain termasuk tarawih, harus dia mengikuti rukun sholat yang ada. Harus dia mengikuti persyaratan sholat yang ada. Dan wajib tumaninah dalam sholat. Kalau nggak tumaninah dalam sholat, berarti sholatnya tidak diterima oleh Allah. Tumaninah rukun dalam salat. Tumaninah rukun dalam salat. Kalau salat tarawih yang bagus, lama banget ya juga jangan. Banyak aki-aki lagi pada salat, nenek-nenek salat. Cepat juga jangan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu pertengahan. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Yo, salat tarawih ini. Kapan selesai? Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, ini salat tarawih. Kepanjangan jangan, kecepatan juga. Bismillahirrahmanirrahim juga nggak boleh. Jadi sedang-sedang. Khairul a'mal awsatuha. Sebaik-baik perbuatan pertengahan. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Gitu. Karena tidak ada yang cepat-cepat itu ada dalam tumaninah, enggak ada. Makanya ini penting wabil khusus dalam salat tarawih. Enggak menjalankan tumaninah berarti tidak sah salat. Demikian. Ada lagi jemaah pertanyaan? Ini pembahasan yang paling vital kita dalam mengaji salat. Di semua pengajian yang paling vital, yang paling penting adalah salat. Ini pembahasan yang paling penting dalam seluruh pengajian adalah salat. Karena kekuatan salat itu adalah kekuatan segala-galanya. Salat benar, semuanya bakal benar. Salat enggak benar, maka semuanya juga tidak bakal benar. Makanya biasain kita salat pada waktunya. Bismillah jamaah. Ya, bismillah. Makanya tadi saya lihat jam berapa saya datang di sini, banyak jamaah yang sudah i'tikaf di masjid ini, Masya Allah. Jam 4:30 udah banyak i'tikaf, Pak RW. Masya Allah, terima kasih banyak udah bisa membina jamaah. Itu bagus, Masya Allah, Alhamdulillah. Berapa banyak masjid jam 4, Allahu Akbar, masih sepi. Bahkan menjelang azan masih sepi, tapi ini Alhamdulillah. 3:30 udah banyak yang i'tikaf, jam 4 makin banyak. Alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Karena menunggu salat pahalanya adalah salat. Intidharus salat, as-salat. Karena ketika kita menunggu salat pahalanya adalah salat. Kita menunggu dari jam 3:30. Zikir pahalanya salat. Jam 4 zikir kita pahalanya salat dan sebagainya. Wallahu a'lam.